Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chelsea Nihla Siaka, NIM 210311100114 dari kelas Agroteknologi C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara budidaya tanaman kangkung, mulai dari cara penanaman sampai cara pemanenan. Akan tidak lama-lama ya. Mari kita mulai untuk yang pertama, yaitu cara penanaman kangkung. Untuk menanam kangkung sendiri dibutuhkan beberapa alat dan bahan, antara lain yang pertama yaitu tanah, yang kedua sekam, yang ketiga pupuk kandang, yang keempat air, yang kelima benih kangkung, yang keenam polybag, dan yang terakhir yaitu cetok. Oke, untuk selanjutnya yaitu cara kerjanya atau cara menanamnya atau langkah kerjanya, yaitu yang pertama harus disiapkan alat dan bahannya. Yang kedua, campurkan tanah, sekam, pupuk kandang dengan perbandingan yang sama, misalnya 1:1. Kemudian masukkan media yang sudah dicampur itu tadi ke dalam polybag. Yang keempat, masukkan benih ke dalam polybag yang sudah terisi oleh media. Kemudian siram dengan air, dan setelah itu simpan dan rawatlah hingga panen. Nah, berikut ini merupakan dokumentasi waktu penanaman kangkung, mulai dari memasukkan media, memasukkan benih ke media, menyiram benih, dan yang terakhir itu adalah hasil setelah penanaman. Setelah penanaman sudah dilakukan, selanjutnya yaitu melakukan pemupukan dan penyiangan. Apa sih penyiangan itu? Penyiangan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memisahkan antara tumbuhan liar dan tanaman tersebut. Langsung saja, berikut merupakan alat dan bahan yang harus digunakan untuk pemupukan. Yang pertama yaitu harus menyiapkan air sebanyak 1 liter. Yang kedua, pupuk NPK sebesar atau seberat 1 gram. Yang ketiga, botol, dan yang keempat yaitu sendok takaran untuk pupuk. Dan ini merupakan dokumentasi waktu pemupukan dan penyiangan. Sebelum disiramkan ke tanaman, pupuk harus dilarutkan terlebih dahulu ke dalam 1 liter air dengan berat pupuk yaitu 1 gram. Ada banyak manfaat pupuk bagi tanaman, misalnya pupuk NPK. Pupuk NPK dapat memberikan manfaat dan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun tanaman kangkung, karena pupuk NPK mengandung berbagai unsur hara makro dan unsur hara mikro. Nah, pupuk N atau nitrogen ini dapat membuat tanaman lebih hijau, mempercepat pertumbuhan tanaman, menambah kandungan protein hasil panen juga. Dan selanjutnya yaitu pupuk P atau fosfor, dapat memacu pertumbuhan akar, dapat memacu pembentukan bunga dan pematangan buah atau biji, dapat mengiatkan pertumbuhan jaringan tanaman yang membentuk titik tumbuh tanaman. Dan yang terakhir yaitu pupuk P atau kalium. Ini dapat membantu penyerapan air dan unsur hara dari tanah oleh tanaman, dapat membantu transportasi hasil asimilasi dari daun ke jaringan tanaman sebagai aspirator enzim yang berpartisipasi dalam proses metabolisme tanaman. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam cara
dilakukan pemupukan sama sekali setelah penanaman. Pemupukan pada tanaman kangkung sendiri dapat dilakukan pada pagi hari atau sore hari dengan pengulangan setiap 1 minggu sekali. Nah, setelah penanaman dan pemupukan sudah dilakukan, kemudian dilakukan pemanenan. Kalau pada acara praktik yang saya lakukan kali ini, untuk memanen kangkung dilakukan dengan mengukur tinggi batang tanaman, panjang akar, jumlah daun, rata-rata lebar daun, serta berat tanaman kangkung. Dan ini merupakan dokumentasinya. Oke, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.